Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Allama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadli lahu minal a'mar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah sebagai berikut. Qalu wa aktharu may yukhsha alaihi su'ul khotimah wal 'iyadu billah al-mutahawinu bis salah al-mudminu li syirb bi khamr wal 'aquli walidayhi walladhi yudhil muslimin wa kadzalikal musirruna ala al-kaba'iri wal mawbiqat alladhina lam yatubu ilallahi minha. Artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khotimah adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang suka menyusahkan muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah, yaitu sebagai berikut. Golongan pertama, orang-orang yang melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Awala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuh, fa in saluhat faqad falaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab adalah seorang hamba, dan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Jika salatnya buruk, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Golongan yang kedua adalah mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Minum minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Artinya semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras juga disebut para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara yang mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk.
Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang kita kenal sebagai narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka, barang siapa yang tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah sholat Jumat, hafizakumullah. Golongan ketiga, mereka yang durhaka kepada orang tua. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas, yaitu sebagai berikut. Su'ila Rasulullah anil akbairi qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qaslun nafs wa syahadatuz zaur. Artinya, Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal, perbuatan durhaka kepada orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, resiko, dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Jamaah sholat Jumat, hafizakumullah. Golongan keempat adalah mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa amma zulmul ladzi la yatrukullah hafazulmul ibadi ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim mim ba'd. Artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, jika seseorang menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah sholat Jumat, hafizakumullah. Golongan yang terakhir atau golongan yang kelima adalah mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah maulimo dalam bahasa Jawa, yaitu maksudnya adalah perbuatan dosa besar dengan inisial 5M, yaitu pertama madon, berzina atau main perempuan, 2 mendem, mabuk-mabukan, 3 main atau berjudi, yang keempat adalah madat, mencandu narkoba, dan 5 maling, mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat, dan judi ada dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsam min amali syaitan fajtanibuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Sedangkan dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surah Al-Baqarah 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa melakukan dosa-dosa besar seperti di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah sholat Jumat, hafizakumullah. Kita semua berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita diberi husnul khatimah dan dijauhi sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بآيات وذكر حكيم. إنه تعالى جواد كريم، مالكم بر رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والمسلمين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمهان، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا خاصة، وسائر البلدان المسلمين عامة، يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمته يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.